Sayyidil Basar Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulin nuha wal absar wat tabi'in lahum bi ihsanin ilang qidha'il laili wan nahar amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan secara online. Biasanya seperti yang disampaikan oleh beliaunya tadi, kita biasanya ngajinya di pondok secara offline. Untuk malam ini kita ngaji online. Jadi pertemuan pengajian Muslim ini, Sahih Muslim ini sebenarnya sudah yang keempat kalinya. Tapi meskipun begitu, sebenarnya di pertemuan-pertemuan yang kemarin kita masih di mukaddimah. Karena seperti yang disampaikan oleh beliau, guru kita, Dr. Kiai Haji Abdul Adim Irsyad, kemarin kita ngajinya seputar pokoknya hadis yang ada di Sahih Muslim, dan kita kemarin menyampaikan hadis-hadis yang masih di mukaddimah, di pembukaan daripada Sahih Muslim, yaitu ada masalah bohong atas nama Nabi, terus ada hadis asal bicara apa yang ia dengar disampaikan, itu bagaimana ya Nabi melarang itu. Terus yang di pertemuan berikutnya kita kemarin membahas masalah jangan sembarangan meriwayatkan kecuali dari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, di malam ini kita masuk ke bab pertama daripada hadis Sahih Muslim. Kemarin kita masih di mukaddimah, sekarang kita masuk di hadis pertama, yaitu tentang iman. Hadis tentang iman. Dikatakan dalam kitab Sahih Muslim, qala Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah. Berkata Abul Husain, yaitu Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah, bi'aunillah, kata beliau, dengan pertolongan Allah, nabtadi'u, saya memulai. Wa iyyahu, dan kepada Allah, nastakfi, saya merasa cukup. Wa ma taufiquna illa billahi azza wajal, dan tidak ada taufik kecuali dari Allah azza wajal, kata beliau. Selanjutnya beliau menulis hadis beliau yang pertama dalam kitab beliau, yaitu kata beliau begini. Haddatsani Abu Khaisamah. Saya mendapatkan cerita hadis dari Abu Khaisamah. Zuhair bin Harb, yaitu Zuhair bin Harb. Jadi mohon maaf, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Zoom ini, di Arab itu memang biasa nama itu lebih dari satu. Ada istilah nama itu namanya alam asma, ada nama itu namanya alam kunyah, ada nama itu namanya alam lakob. Satu contoh begini, Nabi Muhammad itu nama asma'nya, nama sejak lahirnya adalah Muhammad. Tapi beliau punya nama lakob. Lakob itu nama yang memberikan kesan pujian atau celaan. Nabi punya nama lakob, nama kemuliaan, sanjungan, yaitu Al-Amin. Nah, itu namanya alam lakob, nama julukan. Atau juga nama kunyah, yaitu nama yang dimulai dengan kata abun untuk laki-laki atau dimulai kata umun untuk ibu. Contoh, Nabi Muhammad dimulai dengan memiliki panggilan Abul Qasim atau Abaz Zahra. Nah, itu namanya alam kunyah. Atau mungkin Abu Bakar, katakan. Abu Bakar itu memiliki nama Abu Bakar. Abu Bakar itu alam kunyah. Abu Bakar itu karena ada abunya. Terus nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdullah. Jadi nama Abu Bakar itu Abdullah. Terus beliau juga punya kunyah, punya lakob, nama sanjungan, yaitu As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, contoh seperti Umar. Umar itu nama aslinya atau nama lakobnya, nama asmaknya. Beliau punya nama lakob, nama julukan, yaitu Al-Faruq. Nah, semacam itu. Terus dia juga punya alam kunyah. Beliau punya alam kunyah, yaitu Abu Hafiz. Ya, maka kalau kita biasanya dengar di hadis Arba'in kadang ada An Abi Hafiz Umar bin Khattab. Itu nama kunyahnya.
Nah, di sini ada Abu Khaisamah. Kata Imam Muslim, beliau dikasih tahu oleh Abu Khaisamah, salah satu guru beliau. Siapa sih Abu Khaisamah itu? Zuhair bin Harb, yaitu Zuhair bin Harb. Kata Zuhair bin Harb, haddatsana Waki. Saya dikasih tahu guru saya namanya Al-Waki, Imam Waki. Waki an Kahmas dari Kahmas, an Abdullah bin Burdah dari Abdullah bin Burdah, an Yahya bin Ya'mar dari Yahya bin Ya'mar. Ini yang disebut dengan istilah sanad. Jadi Imam Muslim dari gurunya yaitu Abu Khaisamah atau Zuhair bin Harb, Zuhair bin Harb dari gurunya yaitu Waki, Waki dari gurunya yaitu Kahmas, Kahmas dari gurunya yaitu Abdullah bin Burdah. Abdullah bin Burdah dari gurunya Yahya bin Ya'mar. Selain itu, Imam Muslim akan menceritakan hadis ini juga memiliki jalur sanad lain, yaitu haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari, kata beliau. Saya dikasih tahu guru saya yaitu Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari wa hadza hadisu. Ini nanti hadisnya akan saya sebutkan, kata beliau. Haddatsana Abi. Saya dikasih tahu oleh bapakku, kata Ubaidillah, Ubaidillah dari ayahnya yaitu Mu'ad. Terus haddatsana Kahmas. Ayahnya dari yang namanya Kahmas, Kahmas an Ibni Buraidah, Kahmas dari Ibnu Buraidah, Ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar dari Yahya bin Ya'mar. Qala, berkata beliau. Ini mulai kita bahas hadisnya. Karena awwalu man qala fil qadar, karena awwaluman pertama kali orang yang membicarakan fil qadar tentang masalah qadar. Ini termasuk rukun iman daripada rukun iman yang ada 6, yaitu kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir. Terakhir adalah iman kepada qadar. Nah, pertama kali orang yang mendebat urusan qadar bil Basrati di Basrah, Ma'bad al-Juhani, itu namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi ini cerita ini dari Basrah. Jadi di Basrah itu dulu ada Ma'bad al-Juhani, yang namanya Ma'bad al-Juhani ini mendebat urusan takdir. Dia mulai tidak mengimani yang namanya takdir. Nanti ada lebih detail di dalam kisah ini. Karena yang namanya Ma'bad al-Juhani ini membicarakan tentang takdir yang tidak sama dengan para salaf terdahulu, maka akhirnya ini dipikir sama yang namanya Yahya bin Ya'mar itu. Fantolaktu, kata Ya'mar, fantolaktu maka saya pergi, saya pergi. Wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, bersama dengan yang namanya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Saya kesempatan waktu itu hajaini, melakukan haji au mu'tamiran atau melakukan umroh. Saya ada kesempatan ibadah haji sekaligus ibadah umroh. Saya kesempatan nanti, kata beliau, fakulna, ya, kita berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah. Laulakina, kalau nanti kita ketemu ahadan, salah satu min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah, fasa'alnahu, maka kita akan bertanya kepada sahabat itu. Jadi ini era tabi'in. Jadi masih ketemu sahabat itu berarti namanya tabi'in. Ini Yahya bin Ya'mar berangkat ke Mekah bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mau mengadu kepada sahabatnya Nabi. Kayak apa sih sebenarnya dulu sahabat-sahabat Nabi itu mengimani tentang qadar. Karena di Basrah masalah qadar sudah mulai didebat. Artinya sudah mulai muncul aliran yang tidak mengimani takdir, yaitu digawangi oleh yang namanya Ma'bad al-Juhani. Akhirnya dua tabi'in ini berangkat ke Mekah untuk melakukan haji. Beliau sudah fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita nanti akan tanyakan kepada sahabat-sahabat yang kita temui di sana bagaimana tentang qadar. Fawuffiqa, kemudian dipertemukan lana kepada kami Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata qadarullah, kita mendapatkan taufik dari Allah, kata Yahya bin Ya'mar tadi, kita bertemu dengan Ibnu Umar, yaitu sahabat Abdullah, putranya sahabat Umar bin Khattab, dahilan masjid. Waktu itu sahabat Abdullah bin Umar sedang masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibihi.
Maka saya yang punya kesempatan, kata tabiin yang namanya Yahya bin Ya'mar tadi, wah ini kesempatan ini. Maka kita ambil kesempatan, ahaduna an yaminihi, salah satu di antara kita ada di sebelah kanan beliau, Abdullah, sedangkan sahabat yang lain yaitu yang Humaid bin Abdurrahman ada di sebelah kirinya. Jadi langsung diapit, karena ini kan dua orang, Yahya bin Ya'mar dengan temannya tadi yang namanya Humaid tadi ya, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari tadi. Ini masalah adab. Jadi adabnya kalau kita bertemu orang alim itu kalau jalan mengelilingi beliau artinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Nah setelah itu fadonantu, kata Yahya bin Ya'mar, saya mengira anna sahibi, sesungguhnya temanku, saya kilu al kalama ilayah. Beliau ini mewakilkan agar saya yang bertanya. Kata Yahya bin Ya'mar, temanku Humaid bin Abdurrahman ini sepertinya pasrah, biar saya saja yang tanya. Maka saya memahami itu lalu saya bertanya. Fakultu, kemudian saya bertanya, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Nah ini ya, ini berarti Abu Abdurrahman ini adalah namanya kunyah untuk sahabat Abdullah bin Umar. Jadi kalau nama aslinya kan Abdullah, tapi nama kunyahnya adalah Aba Abdurrahman. Maka dipanggil wahai Aba Abdurrahman, innahu, sesungguhnya qad dhahara kibalana. Sungguh telah tampak di daerah kami nasun. Banyak sekali manusia yaqra'unal Qur'an. Yang mereka itu membaca Quran seperti kita. Wa yataqaffarunal ilmah. Dan beliau-beliau ini juga belajar tentang ilmu, membuat halakoh-halakoh ilmiah. Jadi sa'nuhum kasa'nina. Keadaan mereka seperti kita, ya sholat seperti kita, ya ibadah seperti kita, baca Quran, ya belajar. Hanya saja wa annahum, dan sesungguhnya mereka ini yaz'amuna, mereka mengira Allah qadaro, tidak ada itu yang namanya takdir. Jadi takdir itu tidak ada. Ini pemahaman sebagian orang-orang Basrah waktu itu yang digawangi, dipimpin oleh yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Jadi merasa apa yang terjadi itu ya atas apa yang terjadi itu ya atas kehendak kita sendiri, tidak ada istilah takdir-takdiran, itu tidak ada. Itu kata Ma'bad Al-Juhani. Maka ini diadukan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Wa annal amro unufun. Kata orang-orang yang tidak mengimani takdir itu, setiap perkara itu sifatnya ya muncul baru. Apa yang kita lakukan itu ya muncul di saat apa yang kita inginkan lah. Apa yang kita alami semuanya itu muncul dari saat itu. Tidak ada istilah takdir. Ini kata beberapa halakoh yang ada di Basrah yang dipimpin oleh yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Ternyata jawaban putranya sahabat Umar yaitu sahabat Abdullah, beliau bilang begini, qala, berkata sahabat Abdullah, fa'idalah kita, jikalau kamu nanti ketemu ulaika kepada mereka-mereka, fa'ahbirhum, maka katakan kepada mereka, anni bari'un minhum, sesungguhnya saya tidak ada kaitannya dengan mereka. Kata sahabat Abdullah bin Umar, kalau nanti ketemu dengan kelompok yang modelnya semacam itu, katakan, saya terbebas dari mereka. Saya tidak ikut-ikutan dengan kelompok mereka. Wa annahum buro'un minni. Dan sesungguhnya mereka juga lepas dari aku. Kita tidak ada hubungan dengan mereka. Artinya ini tegas sekali dari sahabat Abdullah bin Umar, itu sama dengan keluar dari Islam karena tidak mengimani yang namanya takdir. Maka beliau katakan, sudah saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari aku. Kita tidak ada hubungan dengan mereka. Nanti sampaikan begitu, kata sahabat Abdullah bin Umar. Dan mohon maaf, ternyata saya pernah ikut yang namanya apa istilahnya membahas aliran-aliran yang ada di Indonesia, terlepas itu benar atau tidak, tapi narasumbernya
mungkin bisa dicari. Beliau adalah Kiai Gus Aap ya panggilannya. Beliau orang Jember, Gus Aap. Itu nama beliau siapa, nama panggilannya Aap, Gus Aap, dan beliau pengurus PBNU pusat ya. Itu beliau pernah menyampaikan termasuk mohon maaf penyimpangan dari teman-teman dari HTI itu tidak mengimani takdir. Wallahu alam. Kata beliau penyimpangannya di HTI itu tidak mengimani takdir. Itu pemateri bilang begitu waktu itu, masih saya ingat dan materinya juga masih saya simpan. Itu wallahu alam, cuma apa benar memang begitu, wallahu alam. Nah, ini pernah terjadi ya, pertama kali orang yang mendebatkan masalah takdir adalah Ma'bad Al-Juhani. Sebelumnya tidak pernah ada semacam itu. Dilanjutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, walladzi yakhlifu bihi. Dan adapun sesuatu yang dibuat sumpah oleh sahabat Abdullah bin Umar waktu itu, lau anna li ahadihim, kalau saja salah satu di antara mereka yang tidak mengimani takdir itu, misla Uhudin, memiliki seukuran gunung Uhud zahaban berupa emas, fa'anfaqahu, kemudian dia menginfakkan emas itu yang sebesar gunung Uhud, maka bilallahu min, maka Allah tidak akan menerimanya. Ini kata sahabat Abdullah bin Umar, beliau bersumpah demi Allah bahwasanya kalau saja mereka punya seperti gunung Uhud berupa emas dan diinfakkan, Allah pasti tidak akan menerima hatta yu'mina, sehingga dia beriman bil qadari, dengan namanya, dengan yang namanya takdir. Ini berarti menurut sahabat Abdullah bin Umar ya, bahwasanya orang yang tidak mengimani takdir itu adalah kufur, karena rukun iman yang keenam tidak dia percaya. Sampai beliau katakan tidak diterima sehingga dia beriman dengan yang namanya takdir. Summakala, kemudian beliau menceritakan, sahabat Abdullah bin Umar menceritakan, haddasani abi, saya dapat cerita dari bapakku yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, saya dikasih tahu oleh bapakku tentang mengimani takdir. Nah, takdir sendiri itu apa sih? Memang enggak disebutkan definisi ya dari takdir itu sendiri, cuma disebutkan kita dalam rukun iman ada takdir. Nanti insya Allah kita bacakan hadisnya yang dikasih tahukan oleh sahabat Umar bin Khattab ini kepada putranya yaitu Abdullah. Hanya disebutkan kita perlu iman yang namanya takdir. Tapi takdir itu seperti apa tidak dijelaskan. Maka disitulah para ulama itu punya ijtihad yang berbeda tentang masalah apa itu qadha, apa itu takdir. Kalau kita mengikuti pendapat Asy'ari ya, ulama Asy'ari, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan yang namanya qadha itu perencanaan Allah. Apapun yang akan terjadi di dunia ini sudah direncanakan oleh Allah sejak azali. Sejak waktu sendiri belum diciptakan oleh Allah, yaitu disebut dengan istilah azali. Sejak azali. Itu adalah qadha. Sedangkan takdir adalah pelaksanaan Allah terhadap qadha-nya. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini, mohon maaf kita bisa ngumpul di malam 21 1444 Ramadan 14 Hijriah ya, dari berbagai daerah mungkin. Ini adalah sudah diqadha oleh Allah sejak dulu dan ditakdirkan Allah terjadi saat ini. Itu adalah pendapatnya Asy'ari ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi itu ingat saya dibalik. Kalau yang qadha menurut Imam Asy'ari itu takdir menurut Imam Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, sedangkan kalau takdir menurut Imam Asy'ari intinya dibalik ya. Kalau Imam Abu Hasan sama Abu Mansur ini berbeda masalah definisi saja. Tapi mereka semua termasuk orang-orang yang mengimani dengan yang namanya takdir ya, bahwasanya takdir itu benar adanya. Ini kita lanjutkan. Kata sahabat Abdullah bin Umar, saya dikasih tahu oleh bapakku ya. Bapakku cerita begini, qala, berkata ayahku, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah dzata yaumin, di suatu hari. Hadis ini juga ada di kitab Arba'in Nawawi ya. Jadi masuk ke hadis yang diceritakan oleh sahabat Umar.
ittala'a alaina, tiba-tiba datang alaina kepada kami rojulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi siyabi, yang sangat putih warna bajunya, syadidu sawadi sa'ri, yang sangat hitam warna rambutnya. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat atas orang tersebut bekas bepergian. Ini cerita sahabat Umar ya, yang mau membahas nanti masalah kita wajib iman dengan yang namanya takdir. Beliau menceritakan kita ketika duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan dengan rambut yang sangat hitam. Tidak kelihatan kalau dia itu dari bepergian. Kalau dia jauh kan mestinya dari jauh kan ada bekas mungkin berkeringat atau mungkin pakaiannya yang lusuh ya, atau mungkin kelihatan capek, itu tidak ada. Berarti ini bukan orang jauh, logikanya begitu. Wala ya'rifuhu, dan tidak mengenal terhadap laki-laki ini minna, dari kita ahadun seorang pun. Tapi kalau dia tidak dari jauh, logikanya dia warga sekitar, tapi kok ya kita tidak ada yang kenal. Itu kata sahabat Umar. Kita nggak ada yang kenal sama sekali. Hatta jalasa, sehingga laki-laki itu duduk ilan nabi, kepada nabi. Jadi duduk berada di depan Nabi, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian laki-laki itu menempelkan lututnya ke lututnya Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Nah ini ya, ini yang jadi pertanyaan. Ini memang terjadi perbedaan di antara para ulama dalam memahami hadis ini. Ketika laki-laki ini meletakkan dua tangan itu ke pupunya sendiri, di atas pupunya sendiri. Kalau duduknya jelas di depan Nabi. Cuma waktu itu apakah tangannya ditempelkan di pupunya sendiri, pahanya sendiri, ataukah ditempelkan di pahanya Nabi? Nah, itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Yang pasti ini menunjukkan posisi siap, benar-benar siap untuk belajar. Maka kalau kita sedang belajar, ya kita mestinya harus posisi siap untuk belajar, benar-benar siap belajar. Wa wada'a kaffai ala fakhidaihi wa qala, kemudian dia berkata, laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu aku anil Islam, tentang yang namanya Islam. Islam itu apa Muhammad? Tolong saya dikasih tahu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam, yang namanya Islam, antasyhada, yaitu kamu bersaksi, Allah ilaha, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, yang benar untuk disembah, illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, itu utusannya Allah. Nah, ini disebut dengan istilah rukun Islam pertama. Ketika Nabi ditanya tentang rukun Islam, Nabi menjawab, kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusannya Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat, ya. Mendirikan salat ini disebut rukun Islam kedua, biasanya kita nyebutnya mengerjakan sholat 5 waktu. Cuma bahasa tukimu itu sendiri ya, bahasa mendirikan sholat dengan bahasa qiyam, itu aturannya kalau kita baca dalam satu kitab namanya Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi, itu maksudnya kenapa sih Al-Quran sering membahasakan qiyamus sholah, tidak fi'lus sholat, gitu ya. Tidak fi'lus sholat, karena qiyamus sholat itu artinya kita sholat tidak hanya sekedar raga kita, tapi sholat itu juga dengan hati kita, sholat dengan pikiran kita, sholat dengan khusyuk, intinya ya, dohir batin kita sholat, tidak hanya fisiknya saja. Itu bahasa qiyam. Bahasa qiyam itu juga maksudnya sholat dengan mengerjakan segala kesunahan dan keutamaan yang ada di dalam sholat. Itu maksudnya qiyam. Bahasa qiyam itu semacam itu. Kalau hanya fi'lus sholat, mungkin kita semua mengerjakan sholat. Tapi kalau sudah bahasa qiyamus sholat, ini berat ya, berat. Entah kita ini sudah bisa disebut qiyamus sholat atau belum. Tapi kalau fi'lus sholat, kita sudah, insya Allah semuanya sudah sholat 5 waktu. Itu jawaban Nabi untuk rukun Islam yang kedua. Dilanjut Nabi waktu tiaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Kamu mau mengeluarkan
zakat. Baik itu zakat yang bersifat mali, mungkin zakat harta, atau mungkin zakat fitrah ya, zakatnya jiwa, intinya mengeluarkan zakat itu adalah bagian daripada rukun Islam. Dilanjutkan Nabi watasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah yang keempat, watahujjul baita, dan kamu haji ke Baitullah ini statokta, apabila kamu mampu, ilaihi menuju bait sabilan, perjalanannya mampu ke sana dengan adanya kendaraan ya. Dalam penafsiran sabila itu, kalau dalam kitab Tazhib yang disusun oleh Dr. Mustafa Dibuho, itu maksudnya adalah adanya biaya dan kendaraan ya. Itu maksudnya ilaihi sabila, dan itu juga penafsiran dari Nabi sendiri bahwasanya ilaihi sabila itu maksudnya ada biayanya juga ada kendaraannya ya. Seperti itu rukun Islam yang ada 5 yang dijawab oleh Nabi ketika ditanya apa itu Islam. Selanjutnya laki-laki itu bertanya, kola ya, berkata, sodakta, wah benar Muhammad, apa yang kamu sampaikan itu benar, kata laki-laki itu. Kola berkata sahabat Umar, fa'ajibna lahu, maka kita heran kepada orang itu. Yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kenapa dia bertanya kepada Nabi, tapi dia juga membenarkan Nabi. Ini tanya itu kan biasanya tidak tahu, tapi ini tahu kok bertanya, gitu ya. Nah, di sini ini juga satu pelajaran bahwasanya kadang mungkin di satu majelis kita itu sudah tahu, tapi karena teman kita tidak ada yang mau bertanya dan mungkin pertanyaan itu bermanfaat untuk teman kita, maka kita bertanya sesuatu yang sudah tahu. Ini seperti yang dilakukan oleh Jibril ya, malaikat Jibril, beliau sudah tahu tapi bertanya. Karena sebenarnya pertanyaannya malaikat Jibril bukan karena beliau tidak tahu, tapi mengajari sahabat yang belum tahu. Itu ya. Yang penting tidak ada niat untuk ngetes ustadznya ya, ngetes gurunya. Karena itu nanti menjadi niat yang tidak baik ya. Itu dilakukan malaikat Jibril hanya untuk agar para sahabat mengerti. Selanjutnya, Qala berkata malaikat Jibril atau laki-laki itu, karena waktu itu juga tidak ada yang tahu kalau itu malaikat Jibril. Qala berkata laki-laki itu, fa'ahbirni anil iman. Fa'ahbir, maka kasih tahu kami Muhammad anil iman, tentang iman. Kasih tahu aku Muhammad, apa sih iman itu? Qala, Nabi menjawab, antuk minabillah. Kamu percaya dengan Allah. Itu yang pertama. Wa malaikatihi, kamu percaya terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Kita percaya dengan Allah, beriman dengan Allah ya, mengimani tentang wujudnya Allah ya, wujudnya Allah dengan segala macam sifat ketuhanannya. Selanjutnya wa malaikatihi, percaya kepada para malaikat. Ini adalah rukun Islam, rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada para malaikat, bahwasanya malaikat itu ada, diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak laki-laki, tidak perempuan, mereka hamba-hamba yang sangat patuh kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, dan seterusnya. Selanjutnya wa kutubihi, percaya dengan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan oleh Allah. Itu kita mengimani itu benar-benar dari Allah datangnya. Apalagi kalau mungkin kita ingat ada hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, diceritakan juga oleh sahabat Wasilah, di mana Nabi pernah menceritakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nabi bersabda, nuzilat suhufu Ibrahim awala lailatin min Ramadan wa unzilat Taurat fi lisitin madaina min Ramadan wa unzila al-Injil li salasa asyrata khallat min Ramadan wa unzila al-Qur'an li arba'in wa isyrina min Ramadan. Kata Nabi yang diceritakan Sayyidah Aisyah dan sahabat Wasilah, Nabi itu dulu pernah bersabda, suhufnya Ibrahim ya, lembaran-lembaran yang diberikan Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah di awal Ramadan. Terus kalau Taurat itu tanggal 6 Ramadan, kalau Injil itu tanggal 13 Ramadan, Al-Qur'an tanggal 24 Ramadan. Itu sama dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Jadi waktu itu memang Lailatul Qadarnya tanggal 24. Sedangkan kalau Zabur itu ada di riwayatnya sahabat Jabir bin Abdullah,
di mana Nabi menyampaikan turunnya kitab Zabur itu adalah 12 Ramadan, itu ya. Nah, itu semua disampaikan oleh Nabi, itu turun dari Allah. Maka kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, itu kita iman, itu benar-benar firman Allah yang diturunkan untuk para nabi. Nah, itu kita iman. Itu adalah rukun iman yang ketiga, warusulihi, dan iman dengan rusul-rusulnya Allah. Bahwasanya Allah memiliki para rusul yang mendapatkan tugas untuk tablighur risalah kepada umat manusia. Kita mengimani itu adalah rukun iman yang keempat. Dilanjutkan wal yaumil akhir, kata Nabi, beriman dengan hari akhir. Bahwasanya yang namanya kehidupan ini pasti nanti akan berakhir ya. Terus wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini ya. Jadi sahabat Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan cerita dari bapaknya ketika Nabi ditanya tentang iman. Waktu itu jawaban Nabi ada yang namanya iman dengan takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka dengan tegas beliau tadi mengatakan orang yang tidak beriman kepada takdir, kita baroah, kita tidak ada kaitan dengan mereka, kita berlepas diri dengan mereka. Bahkan dikatakan tadi kalau sedekah gunung Uhud pun tidak akan diterima oleh Allah karena dia tidak percaya takdir ya. Dilanjutkan oleh laki-laki itu, kola berkata laki-laki itu, sodaqtah, kamu benar Muhammad. Ketika sudah dijawab oleh malaikat Jibril, ternyata dijawab oleh Nabi Muhammad, ternyata dibenarkan oleh malaikat Jibril dengan perkataan kamu benar, gitu ya. Mohon maaf, ini sebenarnya cerita hadisnya masih panjang ya, masih ada tentang ihsan, masih ada tentang tanda-tanda saah ya, tanda-tanda kiamat, dan kelihatannya tadi sudah diizinkan untuk bertanya. Kita baru bisa membaca sebagian dari hadis yang panjang, cerita yang panjang tentang masalah takdir ini. Tadi sudah dibuka pertanyaan, monggo mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin kita ngaji dulu sampai 1 jam nggih. Karena ini juga baru pertama kali kulon derek Monggo, online Ustaz. ya. Monggo dilanjut saja dulu, Ustaz. Dilanjut gitu nggih. Jadi nanti Biasanya kami chat untuk mempersingkat pertanyaan. oh gitu, Oke. nggih, mohon maaf. Monggo. Nggih. Oke, Saya baik. lanjutkan ya. Oke, Ustaz. Jadi ketika sudah dijawab tentang masalah takdir, dijawab tentang masalah iman, itu dijawab ada 6 sama Nabi. Malaikat Jibril bilang, sodaqtah, benar Muhammad. Nah, berarti ini aturan beriman harus ada yang namanya iman dengan takdir. Ya. Selanjutnya, qala berkata malaikat Jibril, fa'ahbirni, atau rojul ya, masih belum kenal ini kalau itu malaikat Jibril. Berkata laki-laki itu, fa'ahbirni, maka kasih tahulah aku anil ihsan, tentang ihsan. Kasih tahu aku Muhammad, ihsan itu apa? Qala, Nabi menjawab, anta budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarohu, seperti kamu dapat melihat Allah. Ya, seperti dapat melihat Allah. Fa'ilam takun tarohu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini adalah ihsan dengan definisi yang sesungguhnya atau hakikatnya begitu. Dan cuma ini adalah satu kedudukan yang sangat sulit sekali. Maka Imam Nawawi itu menjelaskan makom seperti yang diterangkan oleh Nabi, kita beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, atau kita seperti dilihat Allah, itu makomnya para wali, kata Imam Nawawi Al-Jawi. Itu makomnya para wali. Karena untuk yang pertama yaitu beribadah seperti bisa melihat Allah, itu adalah makom yang namanya makom musyahadah. Sedangkan seperti dilihat Allah, merasa seperti diawasi oleh Allah terus, itu adalah makom muraqabah. Dan itu hanya bisa mencapai ke sana kalau dia sudah diangkat oleh Allah menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Kalau kita yang belum wali ya, maka yang bisa kita lakukan adalah beribadah dengan cara yang terbaik. Sebisa mungkin kita berusaha. Tapi mohon maaf, mungkin kita belum bisa untuk mencapai yang namanya musyahadah, belum bisa mencapai yang namanya muraqabah. Maka ihsan untuk kelas kita adalah bagaimana kita berusaha agar ibadah kita kerjakan dengan tata cara sebaik mungkin.
Seperti itu kata Imam Nawawi tentang menjelaskan ihsan. Selanjutnya dikatakan oleh laki-laki itu bertanya lagi, qala berkata laki-laki itu fa'ahbir. Maka beritahu aku Muhammad fa'ahbirni anis sa'ah. Beritahu aku Muhammad tentang yang namanya kiamat. Kiamat itu kapan sih? Pertanyaannya dari laki-laki itu, qala Nabi menjawab, mal mas'ulu, tidaklah orang yang ditanya anha tentang kiamat bi'a'lama itu lebih tahu minasail daripada yang bertanya. Jawaban Nabi ketika Nabi ditanya kiamat itu kapan, Nabi Muhammad dijawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama tidak tahu kalau masalah kapan kiamat. Mungkin ada hadis yang menyebutkan tentang kiamat seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Abdurrahman As-Suyuti itu ya. Itu dalam kitab Lubabul Hadis itu juga hanya disebutkan kiamat itu terjadi di hari Jumat gitu saja. Tapi kapan kiamat tidak dijelaskan oleh Nabi, hanya terjadi di hari Jumat, itu ada hadisnya. Maka terus karena tidak dijawab dari Nabi, Nabi menjawab tidak lebih tahu ya. Yang ditanya tidak lebih tahu artinya sama-sama kita tidak tahu. Maka laki-laki itu berkata, qala berkata laki-laki itu fa'ahbirni an amarotiha. Beritahu aku Muhammad tentang tanda-tandanya kiamat. Tanda-tandanya sa'ah itu kapan? Qala Nabi menjawab antalidal amatu rabbataha. Ini yang pertama. Antalida ketika sudah melahirkan al-amatu seorang budak, rabbataha melahirkan majikannya. Nah, ini para ulama juga beda dalam menjelaskan apa sih makna antalidal amat rabbataha. Kalau dimaknain secara tekstual, kejadian ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Umar bin Khattab malah. Antalidal amat rabbataha. Karena ketika budak melahirkan majikan itu artinya begini, seorang budak perempuan, ya budak itu kan didapat dari ghanimah ya, hasil perang. Itu ketika mohon maaf, budak itu kan halal untuk majikannya. Budak ini ya, bukan pembantu loh ya, ini budak. Budak itu halal. Umpama mohon maaf diajak berhubungan oleh majikan itu halal budak itu. Dan nanti budak itu kok sampai punya anak ketika diajak berhubungan oleh majikan, maka budak itu anaknya merdeka. Nah, anaknya merdeka. Jadi ikut ayahnya, ikut bapaknya, tidak ikut ibunya. Nah, ketika anaknya merdeka, nah ini maka otomatis ibunya akan memanggil anaknya sendiri sebagai majikan. Itu antalidal amat robbataha. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Islam berkembang pesat di zamannya sahabat Umar. Banyak sekali budak yang dia memiliki anak majikan menjadi budak yang diistilahkan sebagai budak ummul walad. Ya. Ada juga yang memaknai antalidal amat robbataha itu maksudnya ketika orang tua sudah mulai takut dengan anaknya. Dan itu sekarang sudah seperti itu. Jadi kalau kita mungkin ada istilah, mohon maaf, orang Jawa itu ada istilah apa kebu anut gudel ya. Kebu anut gudel. Kebu anut gudel itu artinya bapak orang tua ikut anaknya. Karena nggak berani ngambil keputusan sendiri. Sekarang itu kan semua apa kata anaknya. Yo kalau anakku mau ya dilakukan, kalau anakku nggak mau nggak dilakukan. Nah ini antalidal amat robbataha semacam itu. Ada yang menjelaskan antalidal amat robbataha itu maksudnya adalah ketika anak sudah mulai banyak berani orang tua. Dan itu juga pemandangan yang bisa kita lihat saat ini. Banyak sekali anak-anak itu sudah berani kepada orang tuanya. Ada juga yang menjelaskan maksudnya adalah ketika seorang anak melahirkan pimpinannya. Contoh, mohon maaf, satu contoh lah. Nah, kalau kita lihat sekarang presiden kita itu kan Pak Jokowi ya. Terus ibunya Pak Jokowi itu sebenarnya apa? Ibunya Pak Jokowi adalah apa? Rakyatnya Pak Jokowi. Nah ini antalidal amat robbataha. Jadi orang biasa melahirkan majikan. Padahal kalau dulu kan tidak ya, mungkin sistem-sistem dulu, sistem kerajaan kan, anak yang jadi raja ya anaknya raja. Jadi otomatis orang tuanya tetap
memiliki kedudukan di atas raja. Tapi kalau sekarang kan enggak. Presiden itu orang tuanya adalah rakyatnya sendiri. Begitu. Itu terkait masalah antalidal amat robbataha. Yang pasti bahwasanya tanda antalidal amat robbataha yang dijelaskan oleh para ulama itu semuanya sudah ada. Dengan pentafsiran yang ada 4 macam tadi kami sampaikan, itu sudah ada saat ini, bahkan ada yang sudah berlalu di zaman masih ada sistem budak. Sekarang kan malah sudah tidak ada yang namanya budak. Itu yang pertama. Dilanjutkan sama Nabi wa antaro, dan di saat kamu melihat al-khufah, orang-orang yang telanjang kaki, tidak pakai sepatu. Al-urah, yang dia telanjang, tidak nutup aurat, ya. Al-alah, yang dia miskin-miskin, ri'a asya, yang dia menggembala kambing, ya tatawwaluna fil bunyan, mereka tinggi-tinggi bangunannya. Nah, ini maksudnya adalah di mana yang namanya harta itu dilimpah ruahkan oleh Allah. Dan itu adalah pemandangan saat ini. Mungkin kita masih, kalau kita bayangkan ya, zaman penjajahan dulu katakan, mestinya kakek-kakek kita, mbah-mbah kita itu kan lahannya luas-luas. Tapi ternyata mbah-mbah kita itu makannya jauh lebih tidak enak dibandingkan kita. Kita sekarang itu tidak punya lahan, cuma punya HP, tapi kita jualan di Shopee, di Bukalapak, di mana-mana. Wah, lancarnya luar biasa. Ya, kita bisa lihat sekarang, dan ini kita bisa rasakan. Orang tua kita itu kalah kaya dengan kita-kita, padahal kita zamannya sudah zaman seperti ini, tapi banyak sekali orang yang kaya raya. Nah, ini maksudnya. Jadi khufah. Mungkin dulu yang kaya kan hanya orang-orang tertentu, pejabat-pejabat. Tapi kalau sekarang enggak, yang rakyat-rakyat biasa, yang kaya juga sangat banyak sekali. Jadi banyak harta dilimpah ruahkan oleh Allah, meskipun mohon maaf mungkin keberkahan mulai hilang, keberkahan dalam urusan harta, tapi harta secara fisik tambah banyak, tambah banyak. Kalau berkata sahabat Umar sumantolako, kemudian laki-laki itu pergi. Telah diterangkan oleh Nabi sampai dengan tanda-tanda kiamat, laki-laki itu pergi. Falabistu malian, kemudian saya terdiam beberapa lama. Artinya ini dibatin sama sahabat Umar. Dikisahkan itu sampai 3 hari. Sahabat Umar itu batin. Sebenarnya yang kemarin datang ke Nabi itu siapa? Tapi beliau tidak berani tanya ke Nabi. Cuma kelihatan dari sikap beliau, beliau itu seperti menyimpan pertanyaan di batin. Sopo sih yang kemarin itu tanya-tanya ke Nabi itu. Kemudian sumakola, kemudian berkata Nabi li kepadaku, ketika Nabi paham saya itu sebenarnya menyimpan pertanyaan tentang laki-laki itu, Kanjeng Nabi tiba-tiba berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah kamu tahu manis sa'il? Siapa yang bertanya? Umar, kamu tahu enggak yang bertanya itu siapa? Ya, 3 hari yang lalu yang bertanya itu siapa? Kultu, saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau Nabi berkata, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang kemarin itu adalah Jibril. Yu'allimukum atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Jibril sengaja datang ke rombongan kita, ke jamaah kita, ke kumpulan kita. Waktu itu kita pas ngumpul-ngumpul, Jibril sengaja datang. Tujuannya yu'allimukum dinakum. Tujuannya Jibril adalah mengajar kepada kalian, mengajari kalian. Jadi bukan karena Jibril tidak tahu, tapi Jibril bertanya agar pertanyaan itu dipahami oleh para sahabat Nabi. Ini hadisnya sudah selesai. Ini adalah hadis yang pertama dari masalah tentang takdir, ya. Sebenarnya di hadis kedua, ketiga dalam kitab Sahih Muslim mungkin kita ada yang membawanya, ya, memegangnya. Ini sama semua sampai hadis yang keempat, cuma dari riwayat-riwayat jalur-jalur sanad yang berbeda. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya juga sudah setengah 10 kurang 5 menit, ya. Mungkin tadi ada yang mau bertanya.
Oke. Monggo. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu menarik sekali ya. Jadi kalau kita ingat tahun 2012 itu ada yang meramalkan 2012 kiamat, 2022 bulan Februari juga nggak kiamat-kiamat. Tapi kalau kita dengarkan hadis tadi, semua tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kiamat. Begitu Ustaz ya. Jadi semua tanda-tandanya sudah. Paling tidak kita siap untuk kiamat sugro kita. Okay. Karena dalam hadis Nabi yang lain itu ada di dalam kitab namanya Tambihul Ghafilin, itu disebutkan apa, man mata faqad qomat kiamatuhu. Barang siapa meninggal maka sungguh kiamatnya telah berdiri, telah terjadi. Makanya biasa orang meninggal biasanya diistilahkan ada kiamat sugro ya, kiamat kecil bahasanya, yaitu kiamat yang dialami diri sendiri. Kenapa dibahasakan kiamat untuk dirinya yang sudah meninggal? Karena saat itu apa yang gaib ditampakkan oleh Allah di alam kuburnya. Begitu. Paling tidak kita persiapan untuk meninggal. Iya. Berarti sudah tidak penting lagi kita membicarakan kapan kiamat. Tapi bagaimana kita mempersiapkan untuk hari kiamat. Okay. Monggo, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, langsung saja dibuka kameranya dan speaker. Kami izinkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Monggo. Atau bisa juga menulis di chat. Ada? Monggo Ibu. Pak Yoyo, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kenalkan dulu, saya sangat awam, tapi sering mendengar dari orang tua. Istilahnya kodok dan qadar itu katanya bisa diwirat. Kalau tadi saya boleh menerjemahkan, Allah itu berencana, tapi berarti manusia bolehkah menyiasati? Misal, ada orang yang saya istilahkan dapat karomah, bisa jangan menerawang lah istilahnya gitu lah. Nah kita diberi saran, nanti kamu bakalan abang, hijau dan sebagainya, tapi karena saya kepingin ireng sehingga menyiasati. Misalnya. Nah, namun saran, dengan logika ini saya apakah salah ya? Baca, Maksudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Langsung ditanggapin ya. Monggo. Jadi begini, tadi yang ditanyakan adalah mensiasati masalah takdir. Bisakah kita mensiasati yang namanya takdir? Umpama tadi dicontohkan kita mungkin ada yang membaca ya, ada orang yang tahu dengan apa yang akan datang. Sebenarnya kita bicara tentang tahu apa yang akan datang. Ini kalau kita orang-orang yang mohon maaf mungkin dari Nahdliyin katakan bisa percaya dengan ini ya. Karena karomah itu memang benar adanya. Sebenarnya orang itu tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Tapi kalau Allah memberitahunya kan bisa jadi, gitu ya. Maka untuk orang-orang khusus atau para aulianya Allah bisa jadi dia tahu dengan apa yang akan terjadi bukan karena dia tahu, tapi karena dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau melalui ilham atau mungkin kalau melalui wahyu kan bukan nabi, tapi ilham kan bisa, ya. Nah, niku bisa jadi. Nah, terus umpama kita dilihat oleh orang yang wali lah, seorang wali katakan, terus dia bilang kepada kita bahwasanya akan terjadi sesuatu kepada kita. Sedangkan kita ingin agar sesuatu itu tidak terjadi, maka kita berusaha menghindarinya. Nah, apakah itu bisa terjadi mensiasati takdir semacam itu? Mohon maaf, ini sebenarnya kita benar ya, kita mensiasati takdir, tapi apa yang kita lakukan dengan cara mensiasati, itu sebenarnya juga takdir kita. Jadi memang kalau itu sampai terjadi, itu berarti memang tertulisnya di kodok dan takdir kita itu, kita nanti akan mengalami sesuatu dan kita dikasih tahu oleh waliyun min auliyaillah, satu wali dari walinya Allah, dan kita berusaha merubah agar hal itu tidak terjadi dengan ikhtiar kita. Itu semuanya lengkap. Jadi intinya, meskipun kita berusaha mensiasati takdir, sebenarnya siasat kita itu adalah takdir juga.
Jadi intinya kita tidak pernah bisa lepas dari takdir. Jadi yang kita siasati itu juga bentuk takdir. Satu contoh begini. Dulu ketika kita masih rame-ramenya COVID ya, rame-ramenya COVID. Itu kan hadis ini rame nih. Hadis ini muncul ya, mungkin kita pernah membacanya semua juga. Ketika sahabat Umar mau ke Sam kan, mau ke Sam, terus di Sam waktu itu ada wabah. Maka sahabat Umar sebelum masuk Sam bertanya kepada rombongan yang sudah meninggalkan Madinah waktu itu, bagaimana, apakah ada yang pernah tahu sabdanya Nabi terkait masalah wabah, terkait wabah. Terus akhirnya ada salah satu sahabat yang menyampaikan, wahai sahabat Umar, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda ketika ada wabah di satu daerah, maka kita yang ada di dalam dilarang keluar, kita yang ada di luar dilarang masuk. Itu sabda yang disampaikan oleh Nabi. Maka akhirnya sahabat Umar putuskan, ya sudah kalau begitu kita kembali. Nggak jadi ya, karena ada sabda Nabi tersebut. Maka akhirnya ada sahabat lain yang bilang, wahai sahabat Umar, apakah kita takut dengan takdir? Kalau memang kita takdirnya nanti mati di Sam, apa kita takut dengan takdir? Jawaban sahabat Umar, sesungguhnya kita menghindari takdir, satu takdir untuk menjalani takdir yang lain. Jadi kita pulang ke Madinah itu juga takdirnya. Seperti itu yang bisa saya jawab. Jadi intinya siasat kita itu adalah juga takdir yang sudah dikodok oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah. Baik, Aten ingkang saged kula jawab. iya Ustaz. Saya jadi ingat kajian kita di kitab Hikam. Jadi ya tentang takdir ya, Pak Yoyo. Tentang takdir juga. Jadi kalau sudah Allah Al-Qahar sudah berkehendak, ya bagaimanapun sudah takdirnya begitu. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bapak Rusli Nasution. Izin tanya Pak Ustadz, bagaimana yang disebut takdir buruk? Terkait dengan pertanyaan di atas, bukankah semua yang datang dari Allah pasti baik? Oke. Bang Ustadz. Cukup pertanyaannya? Ya, cukup. Jadi begini, apa sih yang dimaksud dengan takdir buruk? Gitu ya. Jadi buruk itu sebenarnya ada kalanya buruk itu memang hakikatnya buruk. Ada yang buruk itu sebenarnya hanya dalam persepsi kita. Kita ini diajarkan untuk senantiasa berhusnudon kepada Allah, itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi memang takdir itu ada yang benar-benar buruk. Contoh mohon maaf, makanya dibahasakan dalam hadisnya takdir itu ada baik dan buruk. Tadi dikatakan kita beriman dengan takdir khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Nah mohon maaf, satu contoh, ambil saja Abu Jahal atau Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menjadi kafir, ya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah buruk. Secara hakikat itu adalah buruk, ya. Tapi ada sesuatu yang buruk itu menurut persepsi kita. Contoh, mungkin ya kita mendapatkan musibah, sepeda motor hilang umpama, atau kena tipu apa gitu ya, uang kita hilang. Itu buruk kan dalam persepsi kita. Maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita memang diajari untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah, pasti ada hikmah. Bahkan mohon maaf, yang ditakdirkan buruk seperti Abu Jahal katakan, atau mungkin Abu Lahab, ya pastinya ada hikmah. Oleh karena itu kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Nah itu masalah yang namanya takdir buruk. Ada satu permasalahan, ini saya membacanya dalam kitab Qomi Utuhyan, ya, di Qomi Utuhyan. Dulu Nabi Musa itu pernah heran kepada Allah, karena Nabi Musa ini kan terkenal sebagai kalimullah, ya. Nabi yang sangat mudah sekali untuk berbicara dengan Allah, berdiskusi dengan Allah. Nabi Musa itu pernah heran, maka dia tanya kepada Allah, Allah, panjenengan itu aneh. Panjenengan itu ciptakan manusia sesuai kehendak panjenengan. Ada yang jenengan jadikan beriman, ada yang jenengan jadikan tidak beriman, terus jenengan masukkan ke neraka-nerakanya jenengan sendiri, ada yang jenengan pilih-pilih masukkan ke surganya sendiri. Ini jenengan ini aneh. Ini kata Nabi Musa.
Maka Nabi Musa diberi pelajaran oleh Allah, Musa, kamu saya tugasi untuk menanam zuruk ya. Kalau zuruk itu biasanya kita menanam gabah lah atau beras. Sudah kamu tanam aja tanaman ya. Sudah itu jawaban dari Allah. Maka ditanam sama Nabi Musa, dari tanahnya dirawat, ditanamin, disiramin, dipupuk dan seterusnya sampai panen. Begitu panen ditanya sama Allah, Musa sudah panen? Sudah Allah. Apa kamu bawa pulang semua hasil panenmu? Tidak Allah, yang saya ambil hanya yang bagus-bagus. Kamu itu gimana sah Musa? Kamu itu rawat-rawat sendiri, tanam-tanam sendiri. Kok yang kamu bawa pulang yang bagus-bagus? Ya. Nah, dari situ Nabi Musa mendapat pelajaran. Oh iya, memang semuanya milik Allah, tapi kalau ada yang dikehendaki Allah untuk tidak dibawa ke surganya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sekali lagi punya kewajiban untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, karena Allah dalam hadis kutsinya juga mengatakan ana inda zonni abdi bi, ya, bahwasanya saya itu senantiasa sebagaimana yang dipersangkakan oleh hambaku. Maka sekali-kali jangan bersuudzon kepada Allah. Kalaupun kita mendapatkan musibah yang menurut kita kurang enak, kita segera kembali kepada Allah. Insya Allah ini ada hikmah di balik musibah itu. Kira-kira ngoten ingkang saged kula jawab. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Sudah cukup jelas. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan? Monggo. Ya baik, Ibu. makasih Pak Nanda. Ustadz mau tanya, katanya kalau nisfu Sa'ban itu kita kalau berdoa katanya ada juga yang bisa merubah takdir. Itu maksudnya gimana? Mohon pencerahannya. Makasih Ustadz. Okay. Jadi ada di nisfu Sa'ban itu satu malam ya yang mustajab untuk berdoa, yaitu di antara malam-malam yang mustajab untuk berdoa salah satunya adalah nisfu Sa'ban. Itu juga ditulis sama Abuya Said Muhammad Alawi, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau yang namanya Madhafi Sa'ban, ya. Nah, terus sekarang apa sih makna merubah doa itu bisa merubah takdir, ya. Doa itu bisa merubah takdir. Jadi mohon maaf kalau kita lihat dalam hadis yang ada di Arba'in Nawawi, mungkin di antara kita sudah pernah mengaji, dan kayaknya Ustadz Adim juga beberapa waktu yang lalu juga membuka mengkupas hadis-hadis yang ada di Arba'in. Itu ada ya, ada di Arba'in, ketika orang itu sudah proses penciptaan manusia, ketika sudah 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa mudghah, 40 hari berupa alaqah, dari berupa sperma 40 hari, darah 40 hari, terus menjadi daging yang mengental, menggumpal 40 hari, terus akhirnya dikasih nyawa, malaikat disuruh mencatat 4 hal ya. Nah, salah satunya yang dicatat itu adalah ajalnya. Yang dicatat adalah rizkinya, yang dicatat adalah ajalnya, yang dicatat adalah apalagi itu syaki am said, amalnya ya, amal perbuatannya. Terus yang dicatat lagi adalah syakiun am saidun, apakah dia orang yang beruntung ataukah dia orang yang rugi, orang yang masuk surga atau masuk neraka. Dan hadisnya lanjutannya masih panjang itu ya, sampai kalaupun ada orang beramal dan jarak dia antara dia dan surga hanya tinggal 1 jengkal, tapi ketika takdir sudah mencatatnya dia ahli neraka, maka dia akan berakhir su'ul khotimah. Begitu juga sebaliknya, meskipun jaraknya dia dengan surga neraka hanya tinggal 1 jengkal, tapi karena takdir sudah mencatatnya dia menjadi ahli surga, maka dia akan bertobat dan menjadi ahli surga. Hingga akhirnya ada sahabat yang bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, kita pasrah saja karena sudah ada takdirnya. Dijawab sama Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan dimudahkan sesuai dengan akhirnya. Kita yang sering beramal baik itu karena memang insya Allah di akhirnya kita akan dituntun dalam keadaan husnul khotimah menuju surganya. Tapi mereka yang saat ini ditakdirkan oleh Allah dengan tidak
mau menjadi orang yang taat, ya, karena memang dimudahkan untuk ke su'ul khotimah mungkin, ya, seperti itu. Itu jawaban Nabi. Maka dari sini adalah wah ini perhatian. Oh berarti kita harus jadi orang baik karena jadi orang baik saat kita masih hidup ini merupakan tanda-tanda kita akan berakhir baik pula. Nah semacam itu. Terus kayak apa sih makna daripada doa itu bisa merubah takdir? Kan catatan umur itu sudah ada, gitu ya. Kalau ini urusannya dengan umur atau tadi amal itu juga sudah ada. Terus maksudnya merubah takdir itu bagaimana doa bisa merubah takdir? Nah, itu mohon maaf itu hanya istilah dengan makna begini. Jadi kalaupun kita satu contoh saja. Jadi isinya yang nanti mendapatkan manfaat itu adalah isinya, manfaatnya. Bukan takdirnya benar-benar berubah, tidak. Begini umpama satu contohkan. Kita itu ditakdirkan umur 40 wafat umpama. Tapi karena kita rajin berdoa kepada Allah, maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah ditakdirkan oleh Allah, dapat melakukan ibadah-ibadah yang ibadah itu melebihi umurnya orang 40. Mestinya kita 40 itu dapat bekalnya amal sekian, tapi karena kita rajin berdoa panjang umur kita sebenarnya ya tidak panjang. Hanya saja amal kita yang kita dapatkan lebih dari umur 40 tahun. Begitu juga dengan urusan yang lain. Contoh mungkin rizki. Kita sering berdoa kepada Allah urusan rizki, tapi ternyata faktanya kita rizkinya hanya itu saja umpama atau tidak banyak. Maka meskipun rizki kita sedikit, tapi manfaat daripada rizki itu adalah sama dengan rizkinya orang yang punya rizki banyak. Nah semacam itu. Jadi urusan takdir itu memang sudah ditentukan oleh Allah dan doa bisa merubah takdir itu maksudnya adalah isi daripada apa amal yang kita lakukan itu intinya sesuai dengan apa yang kita doakan. Tapi kalau masalah tambahnya umur, tambahnya rezeki itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma manfaat dari rezeki yang kita sedikit itu nanti juga banyak. Mungkin kita minta sehat, katakan kita minta sehat kepada Allah tapi nggak dikasih-kasih, katakan yang merasa kita nggak dikasih karena kita sakit terus umpama. Maka sebenarnya meskipun kita sedang sakit, kita memiliki pahala seperti orang yang sedang sehat. Nah, semacam itu. Itu yang bisa kulo jawab terkait masalah doa merubah takdir. Baik. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Andi Arif Billah. Ustadz, terkait tadi motor hilang, berburu sangka kepada Allah dan tidak ridho atas takdir Allah. Jika saya memiliki pemahaman kalau musibah tidak mengenakan tentang perkara duniawi itu sebenarnya tidak ada, lalu semua musibah dunia itu diridhoi Allah dan menyenangkan. Satu-satunya musibah hanya jauh dari Allah. Pemahaman yang begitu benar ya Ustaz? Jadi ini berarti jadi gini, bicara tentang musibah. Jadi kita contohkan umpama motor hilang, kita tidak menganggapnya musibah umpama ya. Karena musibah itu sebenarnya adalah jauh dari Allah. Jadi begini, bicara tentang musibah, musibah itu ada musibah yang menimpa urusan dunia, ada yang musibah yang menimpa urusan agama kita. Kalau urusan dunia kita, mohon maaf, seperti kehilangan motor, katakan, itu adalah musibah dunia. Kita sakit, itu musibah dunia. Tapi kalau seperti jauh dari Allah, malas sholat jamaah, malas belajar, nah itu adalah musibah urusan agama. Dan musibah urusan agama itu sangatlah lebih berat dibandingkan musibah urusan dunia. Terus umpama, mohon maaf, kalau kita menganggap bahwasannya kita dapat musibah dunia itu kita tidak anggap musibah itu adalah sesuatu yang mengenakkan. Ya, jadi begini, Imam Ghazali itu membagi tingkatan sabar itu ada 3. Ya, Imam Ghazali membagi tingkatan sabar itu ada 3. Yang pertama, yang namanya sabar itu adalah tidak mengeluh. Itu tingkatan paling rendah.
sabar itu tidak mengeluh. Ya. Yang kedua, yang namanya sabar itu adalah menyadari bahwasannya apa yang ia terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ya kalau hanya sekedar tidak mengeluh itu tingkatan paling rendah. Tidak mengeluh sama sekali. Tidak bahas-bahas, tidak intinya ikhlas ya. Ridho lah. Itu tingkatan paling rendah, tidak mengeluh itu. Yang kedua menyadari saya ini dapat sesuatu dari Allah dan dari Allah itu pasti baik. Itu tingkatan yang kedua. Positif terhadap Allah, berpikir positif terhadap Allah. Terus tingkatan yang ketiga yang namanya sabar itu adalah syukur. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita bilangnya alhamdulillah umpamanya. Nah, ini adalah tingkatan sabar tertinggi, itu adalah syukur. Saya pernah mendengar satu video dari Kiai Abdullah Gimnastiar ya, AA ya, mungkin semuanya tahu tentang AA. AA menceritakan tentang kok bisa orang itu dapat musibah kok syukur. Ya bisa. Beliau mencontohkan begini, umpama panjenengan sedang naik mobil, tiba-tiba sudah di tengah hutan mungkin atau mungkin jauh dari perkampungan, bannya meletus satu. Kenapa tidak bisa bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah yang meletus cuma ban satu. Cobalah kalau tadi meletus 4. Ya kan? Nah, jadi orang kena musibah sebenarnya tetap bisa bersyukur. Ya, makanya mohon maaf kalau tadi dicontohkan umpama ada orang yang menganggap segala musibah dunia itu tidaklah musibah. Maka insya Allah karena dia sudah mencapai makom yang tinggi ya dalam masalah bersabar, sehingga dia menganggap musibah dunia sampai tidak ada, yang ada musibah adalah musibah urusan agama, yaitu ketika jauh dari Allah. Tapi mohon maaf, manusia itu kan memiliki kelas, bahkan mungkin kita di tingkatan sabar pertama tidak mengeluh saja, mungkin kita belum bisa dikatakan bersabar, karena kita kalau dapat musibah kita urusan dunia pun kita masih mengeluh ya. Nah, semacam itu. Jadi kalaupun nanti apakah bisa dibenarkan ada ungkapan semacam itu, ya sah-sah saja, artinya bisa dibenarkan karena memang menurut Imam Ghazali sendiri tingkatan sabar tertinggi itu adalah syukur. Satu contoh, saya pernah membaca kisah tentang Habib Gresik itu, Habib Abu Bakar ya. Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau itu ternyata memiliki sebuah penyakit yang beliau tidak pernah mengeluh dan beliau selalu bersyukur kepada Allah mendapatkan penyakit itu. Nah, ini adalah tingkatan sabar tertinggi. Kalau kita, mohon maaf ya, kita dikasih musibah tapi kita masih bisa alhamdulillah ya Allah yang meletus cuma ban satu. Wah, itu luar biasa itu. Ini bisa mensyukuri, itu tingkatan sabar paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Semoga kita bisa bersabar tingkatan yang terakhir. Bisa bersyukur. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah istiqomah ngaji hari ini, dan di kajian Sahih Muslim hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa esok pagi 5.30 insya Allah kita kajian Kitab Hikam bersama Ustadz Atim. Ustadz Asyar, monggo doa dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana lana fatasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Ustaz. Oke, Matur nuwun sama-sama. Pak Ustadz.
Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih Pak Ustadz, terima kasih.